Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Safitri Samsul dari kelompok 4B frekuensi 3 dengan nomor stambuk 093 2020 0138. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan viskositas fluida. Yang pertama tujuannya yaitu tujuan instruksi umum. Yang pertama, kita dapat memahami konsep fisika atau mekanika mengenai kekentalan atau viskositas. Kedua, kita dapat memahami bahwa gesekan yang dialami oleh suatu benda yang bergerak dalam fluida adalah disebabkan oleh kekentalan fluida tersebut. Kemudian, tujuan instruksi khusus yang pertama, kita dapat menggunakan prinsip kesetimbangan gaya Stokes, gaya apung, dan gaya berat pada suatu benda dalam fluida. Kedua, kita dapat mengamati pengaruh gesekan yang dialami oleh suatu benda yang bergerak dalam fluida yang disebabkan oleh fluida tersebut. Yang ketiga, kita dapat menerapkan faktor koreksi pada laju bola yang jatuh. Dan yang terakhir, kita dapat menentukan viskositas fluida. Kemudian, konsep dasar tentang viskositas fluida. Viskositas merupakan pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan pada masalah sehari-hari dan bahannya untuk fluida. Viskositas adalah ketebalan atau pergesekan internal. Oleh karena itu, air yang tipis memiliki viskositas lebih rendah, sedangkan madu yang tebal memiliki viskositas yang lebih tinggi. Sederhananya, semakin rendah viskositas suatu fluida, semakin besar juga pergerakan dari fluida tersebut. Viskositas atau kekentalan sebenarnya merupakan gaya gesekan antara molekul-molekul yang menyusun suatu fluida. Fluida itu zat yang dapat mengalir, dalam hal ini zat cair dan zat gas. Viskositas adalah gaya gesekan internal fluida. Jadi molekul-molekul yang membentuk suatu fluida saling gesek-menggesek ketika fluida tersebut mengalir. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Kemudian, pada zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbukan antara molekul. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama, jangka sorong, mikrometer sekrup, bola besar, tabung gelas besar yang berisi fluida, rolmeter, termometer, dan stopwatch. Adapun prosedur kerjanya, karena di sini tidak ada alat dan bahan yang tersedia, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur kerja. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Ukur masing-masing bola yang akan digunakan menggunakan mikrometer sekrup. Kemudian ukur diameter gelas besar yang berisi fluida menggunakan jangka sorong. Beri tanda kemudian ukur tinggi gelas besar dengan kedalaman 6,5. Beri tanda pada tabung menggunakan karet gelang. Interval masing-masing itu 10 cm. Kemudian ukur suhu cairan dengan suhu pertamanya itu 20 derajat Celcius dan suhu kedua 30 derajat Celcius. Kemudian kita mulai percobaan. Kemudian kita catat semua dari pengukuran tersebut. Selanjutnya kita mulai percobaan dengan menjatuhkan bola ke dalam fluida dan menghitung waktu setiap datanya. Kemudian timbang gelas ukur yang kosong menggunakan neraca analitik. Lalu isi gelas ukur tersebut hingga dengan fluida hingga 50 ml. Kemudian timbang gelas yang telah diisi fluida tersebut menggunakan neraca analitik. Dan yang terakhir itu timbang kelereng. Yang selanjutnya perhitungan atau pengolahan datanya. Adapun perhitungannya itu yang pertama menghitung hubungan T terhadap L. Jadi rumus untuk mencari T sama dengan T1 sama dengan T1 tambah T2 tambah T3 per 3, yaitu 0,25 tambah 0,26 tambah 0,27 per 3, hasilnya 0,260. Kemudian untuk mencari jari-jari itu rumusnya R1 sama dengan D1 per 2, yaitu
0,02511 per 2, hasilnya itu 0,012555 M. Dan begitu seterusnya sampai dengan bola yang kedua. Kemudian menentukan massa jenis bola dan massa jenis fluida. Untuk massa jenis bola, rumusnya itu rho B sama dengan massa per volume, sama dengan 0,0203 per 3/4 dikali 3,14 dikali 0,01255 sama dengan 2463,759 kg per meter pangkat 3. Dan untuk bola kedua caranya sama. Kemudian mencari massa fluida. Rumusnya itu massa gelas isi dikurang massa gelas kosong dibagi dengan volume fluida sama dengan 0,1608 dikurang 0,1261 per 0,002, hasilnya itu 17,35 kg per meter pangkat 3. Kemudian untuk mencari viskositas, rumus untuk mencari viskositas itu 2GT 2GTR pangkat 2 rho B dikurang rho F bagi dengan 9L. 2 dikali 9,81 dikali 0,260 0,012555 pangkat 2 dikali 2463,759 kurang 17,35 dibagi dengan 9 0,1, hasilnya itu 0,02744. Untuk bola kedua caranya sama. Itulah tadi perhitungan, kemudian masuk ke kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pengolahan data di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar bola yang dijatuhkan ke dalam fluida, maka semakin besar pula kecepatan bola tersebut jatuh. Semakin besar massa bola yang jatuh ke dalam fluida, maka semakin besar pula kecepatan bola tersebut jatuh ke dalamnya. Kemudian ayat yang berhubungan yaitu surah Al-Baqarah ayat 164. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati. Dia sebarkan di bumi itu untuk segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh tanda-tanda keesaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Jadi syukurilah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.